Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, nama saya Ade Sartono, mengajar kimia kelas 12. Pada pemecahan masalah siswa, di mana bahwa kurangnya pemahaman materi prasyarat dari peserta didik kelas 12 pada saat pembelajaran di kelas 10. Deskripsi permasalahan pada saat pandemi COVID-19, di mana bahwa peserta didik belajar di rumah. Proses pembelajaran, kompetensi, dan capaian belajar peserta didik bervariasi. Khususnya pada mata pelajaran kimia yang akan didapatkan pada kelas 10 MIPA, di mana bahwa ada konsep dasar, reaksi redok, dan penerapannya. Materi ini menjadi prasyarat memahami materi redoks dan elektrokimia di kelas 12 MIPA. Adapun materi pengertian redok, bilangan oksidasi, penentuan bilok, menentukan bilok atau unsur atom dalam senyawa atau ion, ikatan ion, konfigurasi elektron, dan lainnya merupakan materi prasyarat untuk mempelajari redok dan elektrokimia di kelas 12. Pada pelaksanaan asesmen kognitif awal untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik tentang reaksi redok, banyak peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM. Akar permasalahannya adalah bagaimana agar peserta didik dapat memahami materi prasyarat yang akan menunjang dalam pemahaman materi tentang redok dan elektrokimia di kelas 12 MIPA. Alternatif solusi memberikan penguatan dan pengulangan materi prasyarat selama 2 jam pembelajaran dengan dibarengi beberapa contoh-contoh soal. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik sehingga dia mau belajar mandiri melalui berbagai media, baik itu media sosial maupun internet. Poin yang ketiga adalah memberdayakan tutor sebaya, memfasilitasi peserta didik belajar kelompok dengan yang sudah memahami materi prasyarat. 4. Melakukan post-test konsep materi redok setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Hasil pemecahan masalah setelah terjadi peningkatan nilai signifikan dari asesmen atau penilaian awal dan hasil post-test, di mana bahwa peserta didik memperoleh nilai redok yang kurang dari KKM hanya berkisar 5 orang, sedangkan yang lainnya sudah memenuhi KKM. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta didik terhadap konsep materi redok sebagai materi prasyarat. Yang ketiga, adanya perubahan sikap peserta didik, lebih percaya diri, termotivasi tinggi, dan semangat belajar yang meningkat. Terlihat keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Adanya keberanian peserta didik dalam bertanya langsung kepada guru ataupun dalam berdiskusi bertanya kepada teman sejawat. Peserta didik lebih cepat memahami materi utama yang diajarkan, yaitu konsep redok. Para peserta didik dapat memperoleh nilai yang cukup memuaskan, di mana bahwa rujukan pemecahan masalah ini memperoleh daftar nilai yang sangat memuaskan
dibandingkan pada asesmen awal dan post-test. Rujukan pemecahan masalah berikutnya adalah buku sumber kimia yang sudah sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, rujukan pemecahan masalah adalah berdasarkan internet, yaitu melalui website, melalui YouTube, melalui TikTok, dan media sosial lainnya. Demikianlah video pemecahan masalah ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.